Ya, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali kegiatan belajar pada malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabar kalian hari ini? Halo? Baik ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita mau ngebahas tentang soal PPKN ya, kelas 11 ya, seperti itu. Betul ya Kak Insan ya? Iya, Kak. Soal soal PTS kelas 11 yang dijadikan latihan soal PPK 8. Oke. Nah, sudah ada 47 siswa. Wah, lumayan nih, lumayan banyak nih. Seperti itu ya. Izinkan saya share screen terlebih dahulu ya, Kak Isan ya. Iya, Kak. Nah, ini adalah soalnya. Nah, ya ini adalah soal PTS yang saya jadikan sama tim Hore Digital itu apa namanya itu untuk latihan soal berapa namanya itu? 7 apa 8, Kak? 8, Kak. Oh, Yang 8. 7 yang kemarin, yang kelas 10. Oke. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama kalian yang sudah mengerjakan. Kalian mengerjakan soal ini susah atau gampang? Kira-kira. Ayo. Susah, Pak, susah. Apa susah? Susah. Kenapa susahnya? Ayo. Kakak paham, Pak, kakak paham. Kagak paham. Oke. Oke, ya. Kita mulai saja soal nomor 1. Oh iya, saya pengen jelasin peraturannya dulu. Jangan mencoret-coret yang ada di sini ya, takut mengganggu teman-teman yang lain. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar atau raise hand ya terlebih dahulu. Nanti akan saya hentikan dulu dan akan saya tanyakan ke kalian seperti itu. Oke, nomor 1. Di sini cara memahami soalnya ada di kalimat. Poin utamanya, hak asasi manusia itu tidak dapat dilaksanakan secara mutlak. Kenapa? Mutlak itu artinya apa namanya itu hanya untuk kita doang ya seperti itu. Apa alasannya kira-kira? Kenapa pelaksanaan HAM tidak dapat dilaksanakan secara mutlak? Ini poin utamanya nih. Ini nih. Nah, ini poin utama. Yang saya kasih warna hitam poin utama. Ya. Ada yang tahu jawabannya apa? Silakan. D. D. Kenapa nggak milih yang C? Ayo. Kenapa nggak milih yang C? Poin utamanya tidak dapat dilaksanakan secara mutlak. Nah, artinya ada hak orang lain juga. Berarti jawabannya adalah akan bertentangan dengan hak asasi orang lain. Nah, dalam hal ini ada dijelaskan di dalam pasal 28 seperti itu ya. Kalau tidak salah itu 28J ya. Tentang hak kita itu dibatasi oleh hak orang lain seperti itu ya. Oke, nomor 2. Nomor 2, poin utamanya ada di kalimat yang termasuk. Ini poin utama nih. Saya kasih bold warna hitam. Yang termasuk kewajiban negara. Nah, yang termasuk kewajiban negara. Ingat, negara itu memiliki kewajiban. Kewajibannya apa aja? Coba. Kira-kira jawaban kalian apa? Ayo. Yang termasuk kewajiban negara adalah, ayo. D. Kenapa nggak milih yang E, mensejahterakan? Ayo. Atau yang C, melaksanakan? Karena kewajiban negara dalam HAM itu menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan. Nah, oke. Kita lihat dulu ya secara pengertiannya ya. Yang ditanyakan itu adalah yang termasuk kewajiban negara. Sebentar kok
Melek ya. Nah, kewajiban negara itu ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama adalah kewajiban menghormati hak asasi. Nah, menghormati HAM. Ini yang pertama. Yang kedua, kewajiban memenuhi HAM. Contoh kewajiban negara menghormati itu adalah negara akan memberikan kebebasan kepada warga negara untuk mengemukakan pendapat. Itu kewajiban menghormati. Kalau contoh memenuhi artinya negara ini membuat undang-undang ya, undang-undang. Membuat undang-undang, undang-undang untuk mensejahterakan rakyatnya, mensejahterakan warga negara. Nah, sejahterakan warga negara. Kemudian yang ketiga ada lagi kewajiban apa lagi? Kewajiban memajukan HAM. Nah, kewajiban memajukan HAM artinya negara membuat lembaga HAM. Lembaga HAM. Nah, dalam hal ini ada di dalam Kepres nomor 50 tahun 93. Apa itu bunyinya? Tentang pembentukan Komnas HAM seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kewajiban negara itu apa? Kewajiban negara selain menghormati, memenuhi, memajukan, dan apa lagi? Ada yang tahu? Melindungi. Hah? Kakak anak sinak. Kewajiban negara yang keempat adalah melindungi hak asasi. Nah, melindungi hak asasi. Contohnya adalah negara akan membuat instrumen HAM. Membuat instrumen HAM. Nah, salah satunya adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Karena yang ditanyakan di sini adalah yang termasuk, maka jawabannya adalah yang B. Ya, seperti itu. Nah, jadi pahami kata kunci utamanya kayak gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Ya. Soal nomor 3, poin utamanya ada di kalimat yang mencerminkan. Oke, saya kasih bold, warna hitam dulu. Yang mencerminkan nih. Yang mencerminkan. Yang mencerminkan pelajar dalam penegakan HAM di lingkungan sekolah. Yang mana? Yang mana coba? Melerai pertikaian antar teman. Berarti ini juga benar ya. Berarti yang ada nomor satunya udah pasti benar. Kita fokus antara A, B, dan C. Tidak merusak sarana atau fasilitas umum. Fasilitas umum apa dulu nih? Apakah fasilitas umum di sekolah atau fasilitas umum di negara? Ya, kita simpan dulu deh. Menghargai perbedaan pendapat temannya. Oke, ini termasuk. Berarti yang ada nomor 3-nya udah termasuk benar. Oh, A, B, C masih ada 3 nih. Antri di kantin pada waktu istirahat. Oke. Ini juga bisa termasuk juga ya. Ikut memelihara fasilitas yang ada di sekolah. Nah, di sini poin utama selain mencerminkan ada namanya menegakkan HAM. Ya, menegakkan HAM di lingkungan sekolah berarti adalah yang mana? Ini nomor 1 udah pasti benar karena menegakkan HAM. Menghargai perbedaan pendapat ini juga benar. 1, 3, apakah 5? Ikut memelihara fasilitas yang ada di sekolah. Memelihara fasilitas di sekolah itu termasuk menegakkan atau bukan? Kalau menurut kalian? Ayo.
5. Bukan. Kenapa? Juliana Eka. Ayo. Karena kan kalau misalkan itu kan fasilitasnya. Nah, di sini kan lebih arah ke manusianya gitu loh, Kak. Lebih ke ini. Lebih ke Jadi nomor 4. lebih ke kewajiban. Iya. Ada yang berbeda pendapat? Ayo. Jadi, memelihara fasilitas itu menegakkan HAM atau tidak menurut kalian? Tidak, soalnya lebih terkait ke objeknya, Kak. Kalau antri di kantin itu kan mengarah pada subjek. Di sini kita perhatikan lagi ya, kalimat kuncinya. Oke, tadi betul ya. Kita harus memahami nih, antri di kantin ya. Ini adalah bagian dari bentuk menghargai, benar nggak? Seperti itu. Kalau ini memelihara fasilitas ini lebih ke objeknya. Berarti yang ditanyakan adalah menegakkan HAM di sekolah, maka jawaban yang paling tepat adalah 1, 3, dan 4. Seperti itu. Ya. Oh, tinggal 1. Tinggal 2 tadi. Tolong coba di mute dulu ya, supaya nggak berisik nih. Soalnya pengen juga. Ya. Oke. Nomor 4. Poin utamanya ada di kalimat yang bukan merupakan. Nah, yang bukan merupakan. Saya kasih bold ya. Kemudian ini juga. Yang bukan merupakan partisipasi masyarakat dalam menegakkan HAM. Yang mana? Yang bukan. Bekerja sama dengan Komnas HAM, mensosialisasikan ini menegakkan HAM. Ya, ini menegakkan HAM. Memberikan usulan mengenai kebijakan yang membangun pelaksanaan HAM. Ini usulan itu memberikan usulan termasuk penegakan HAM. Ini kata kuncinya ini nih ya. Ini bagus. Sorry. Warna biru aja deh. Mensosialisasikan HAM ini adalah contoh menegakkan HAM. Memberikan usul juga menegakkan HAM. Menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran HAM ini juga termasuk penegakan HAM. Ya, ini penegakan HAM. Menangkap, mengadili pelanggaran secara bersama-sama. Ini kayak main hakim sendiri ya. Main hakim sendiri nih. Ini yang tidak diperbolehkan. Berarti jawabannya adalah yang D. Kenapa yang D? Karena main hakim sendiri bukan salah satu bentuk penegakan HAM. Ya, seperti itu. Main hakim sendiri itu salah satu bentuk pelanggaran HAM. Ya, ingat ya, main hakim sendiri bukan termasuk penegakan HAM, tapi main hakim sendiri adalah salah satu pelanggaran HAM. Seperti itu. Nomor 5. Nomor 5. Poin utamanya ada di kalimat tindakan pelanggaran kemanusiaan, baik oleh individu, kelompok, maupun oleh institusi. Apa tuh arti dari pelanggaran HAM? Pelanggaran HAM itu apa sih? Ayo. Mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut. Mencurangi, menghalangi, membatasi, mencabut. Mengurangi, mencurangi, membatasi, mencabut. Mengurangi, menghalangi, mencurangi, mencabut. Kalau mengurangi itu salah ya. Jadi pelanggaran HAM itu bukan mengurangi. Ini yang salah nih. Nih, saya kasih warna merah nih. Mengurangi, mengurangi apa mencurangi? Mencurangi, mencurangi ya. Mencurangi yang salah. Nah, berarti yang ada kata mencurangi ini adalah salah. Opsi yang salah ya. Berarti mana jawabannya? Udah kebentuk kan? Maka jawabannya adalah yang A. Kayak gitu. Ya. Oke. Nomor 6. Ya. Nomor 6, poin utamanya ada di kalimat yang termasuk hak negara. Saya kasih bold ya, biar kalian paham. Yang ditanyakan itu yang termasuk hak negara. Ya.
hak negara. Nah, negara memiliki hak ya. Kita juga memiliki hak. Tapi yang mana nih? Hak negara? Hak untuk dibela oleh semua warga negara. Menurut kalian benar atau salah? Hak untuk dibela oleh semua warga negara. Ini termasuk hak ya, seperti itu. Berarti yang ada nomor satunya betul. Kita fokus antara A, B, dan C. Udah gitu aja. Hak dalam usaha pertahanan keamanan. Hak dalam usaha pertahanan keamanan. Kita simpan dulu. Hak untuk ditaati hukum dan pemerintahannya. Ditaati. Poin utamanya tuh ditaati. Ya. Nih. Poin utamanya adalah ditaati. Ini juga termasuk ya. Berarti yang ada nomor 1 dan nomor 3 udah pasti benar. Oh, masih ada nih. A, B, dan C masih benar juga. Kemudian hak atas pekerjaan. Nah, kalau ini bukan hak negara, tapi namanya hak pribadi. Ini adalah hak pribadi. Berarti yang ada nomor berapanya tuh? Yang ada nomor 4 udah pasti salah. Ya, yang ada nomor 4 kita langsung eliminasi. Ini salah. Ini salah. Dan ini salah. Tinggal yang membedakan antara 2 dan 5. Kita 5. Coba. Hak untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam. Hak dalam usaha pertahanan. Hak dalam... Oh, ini adalah di dalam pasal 30 ayat 1 ya. Jadi pasal 30 ayat 1 itu bunyinya setiap warga negara berhak dan berkewajiban dalam usaha pertahanan. Maka ini yang poin nomor 2 ini adalah bukan hak negara, tapi namanya hak pribadi. Kayak gitu. Hak warga negara. Maka jawabannya adalah yang apa? Yang C ya, seperti itu. Jawabannya yang saya kasih warna hijau. Nah, jadi pahami kalimatnya yang termasuk hak negara. Kalau yang 2 dan 4 itu bukan hak negara, tapi hak pribadi atau hak warga negara. Nomor 7. Nah, hati-hati, poin utamanya ada di kalimat mana coba? Saya mau dengar dulu deh. Dari 78. Mantap ya Kak Aisan ya, 78. Nah, ini kalau tidak salah juga ada anak-anak saya. Oh? 76 peserta. 76. Ada anak-anak saya juga, Kaisan. Oh ya, ada muridnya Kak Yoga juga ya. Nah, ini yang datang hari ini pasti remet semua nih waktu di kelas. Mantap. Wajar sih Kak, yang anak kuliahan sama yang pekerja aja banyak yang jelek nilainya Kak. Nah, ya kan, anak kuliahan aja ngerjain soal saya remet, ya kan. Oke. Poin utamanya ada di kalimat apa coba? Poin utamanya. Saya mau dengar dulu. Persamaan kedudukan. Apa? Persamaan kedudukan. Persamaan kedudukan. Mana tuh? Oh, ini dia nih. Di sini nih. Seluruh warga negara Indonesia memiliki persamaan kedudukan. Kemarin saya sudah ngebahas ya. Kalau ada ngomongin kedudukan, nih, kedudukan, berarti dia mengamalkan sila keberapa? Ayo, masih ingat nggak dengan materi? Sila keempat. Sila? 4. Nah, jadi jawabannya adalah sila keempat. Yang mana? Yang D. Kalau saya ganti, kalau kalimatnya saya ganti jadi persamaan derajat. Berarti mengamalkan sila keberapa? 5. 2. Kedua. 2. Hah? 2. Sila kedua, betul ya. Nah, jadi hati-hati dengan kalimat ini nih, kata kuncinya. Yang ditanyakan di sini adalah kedudukan. Kalau kedudukan berarti sila keempat. Kalau derajat berarti sila ke Kalau kedudukan sila keempat, kalau derajat sila kedua ya. Seperti itu. Nah, oke, nomor 8.
Nomor 8 ini ada kalimat, kata kuncinya masih banyak warga negara yang tidak menggunakan hak pilih. Berarti dia tidak melaksanakan kewajibannya. Ya, tidak melaksanakan kewajibannya. Kemudian warga yang tidak tercantum, nah, kegiatan yang dilakukan oleh warga negara yang tidak sesuai dengan upaya penggunaan hak dalam bidang politik adalah yang mana? Yang mana? Yang A. Karena yang opsi yang lain itu lebih ke menggunakan kewajibannya ya, seperti itu. Aktif dalam mengikuti pendaftaran, mengikuti sosialisasi, tertib dalam administrasi maupun mengecek, ini adalah bagian dari upaya penggunaan hak warga negara di bidang politik. Kalau menghindari itu yang bukan, ya, seperti itu. Nah, ingat buat anak-anak yang mau mendaftarkan kedinasan, soal nomor 9 itu pernah keluar di dalam persamaan antara hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama, bukan implementasi sila kedua. Nah, ini kita nyerempet lagi nih ya. Kemarin saya ulang lagi deh, supaya kita paham nih, sama-sama bisa membedakan antara setiap silanya ya, seperti itu. Nah, catatan. Oke, kalau ada kalimat persamaan derajat hak dan kewajiban, ini salah satu pengamalan sila kedua ya. Sila kedua. Kenapa? Karena ada kalimat derajat. Derajat itu artinya adalah harga diri seseorang ya. Derajat itu adalah harga diri seseorang. Kalau ada kalimat lagi, beda ini. Persamaan kedudukan hak dan kewajiban, ini salah satu sila keempat. Nah, sila keempat. Kenapa? Karena yang ditanyakan poinnya adalah kedudukan. Kalau kedudukan itu artinya pada saat kita menduduki sebuah jabatan. Itu kedudukan. Ya. Nah, contoh dalam hal pemerintahan. Saya boleh nggak mencalonkan diri sebagai presiden? Menurut kalian? Boleh. Boleh. Karena jabatan kan, setiap warga negara boleh menjadi pemimpin kayak gitu. Nah, tapi sila kelima ada kalimat menyeimbangkan hak dan kewajiban. Nah, menyeimbangkan hak dan kewajiban ini salah satu sila kelima. Nah, apa tuh Kak contohnya? Kayak begini. Saya minjemin uang ke kalian. Ada hak dan kewajiban nggak menurut kalian? Kalau saya minjemin duit ke kalian. Ada. Haknya saya apa? Haknya saya apa? Coba. Ketika saya minjemin duit ke kalian. Saya kasih nih uang 10.000 ke kalian. Haknya saya apa? Menagih. Menagih dan mengingatkannya. Menagih dan mengingatkan. Haknya saya adalah uang saya dikembalikan. Benar nggak? Nah, haknya saya, uang saya dikembalikan. Kewajiban saya apa? Kewajiban saya adalah membantu kalian, membantu orang lain. Itu kewajiban saya. Haknya kalian apa? Haknya kalian adalah mendapatkan bantuan dari saya. Itu hak kalian. Kewajiban kalian apa? Kewajiban kalian adalah melunasi hutang atau membayar hutang saya, seperti itu. Apa? Tapi kan ke sila keempat itu adalah kepala banteng. Sedangkan kepala banteng itu adalah makhluk hidup yang suka berkumpul. Sedangkan sila keempat bukannya gambarnya lebih ke berembuk dan bermusyawarah. Iya, betul ya. Jadi kedudukan itu nanti ya, kalau saya ini nanti akan saya tunjukkan.
ini dalam Pancasila ya, dalam TAP MPR nomor 1 tahun 2003 tentang butir-butir pengamalan Pancasila. Jadi kedudukan itu ibaratnya adalah lebih dalam hal jabatan dan itu bisa dimusyawarahkan seperti itu. Nah, jadi hati-hati dengan kalimat kedudukan. Kalau kata kedudukan berarti dia lebih sila keempat seperti itu. Ya. Nah, oke. Halo. Berisik banget ya. Coba ditolong di mute dulu coba ya. Kita lanjutkan dulu ya. Nanti kita diskusi. Ini sering keluar dalam soal pasal 27. Jadi kalian nggak usah khawatir. Nanti akan ada dijelasin ya. Pasal 27 itu apa sih? Pasal 27 ayat 2 itu adalah tentang warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini adalah bunyinya ya. Yang ditanyakan adalah kewajiban. Yang ditanyakan kewajiban warga negara. Itu apa? Yang mana? Yang ditanyakan yang saya kasih bold. Yang mana nih? Kewajiban warga negara Bekerja secara profesional sesuai dengan bidangnya. Yang mana? Kenapa nggak milih yang D? Kenapa nggak milih yang delta? Karena itu haknya, Pak. Karena itu adalah haknya. Oke. Jadi jawabannya, karena yang ditanyakan adalah kewajiban, maka jawabannya yang C. Ya, seperti itu. Ini adalah kewajiban. Seperti itu. Hati-hati nih, ini sering keluar nih dalam soal. Kalau tidak salah, di dalam soal kedinasan itu, soal aslinya itu tentang ini. Yang mana kewajiban pemerintah dalam pengamalan pasal 27 ayat 2 itu bunyinya ya. Nah, nanti kalian cari tuh ya. Kewajiban pemerintah itu apa dalam pasal 27 ayat 2. Begitu. Nomor 10 ya. Nomor 10 ini ada kalimat yang merupakan hak negara. Itu poin utama. Yang merupakan hak negara itu apa? Nah, ini nih poin utamanya di sini. Menyelenggarakan sistem pendidikan. Hak negara apa menurut kalian? Kalau menyelenggarakan sistem pendidikan, ini apa nih? Menyelenggarakan. Ingat ya, kata kuncinya menyelenggarakan berarti dia melaksanakan. Ini bukan hak ya, tapi ini adalah kewajiban. Ini adalah kewajiban. Nah, kayak gitu. Ya. Kalau melindungi tenaga kerja. Nah, melindungi tenaga kerja ini juga bukan hak, tapi ini adalah namanya kewajiban. Kayak gitu. Ini kewajiban juga. Membuat peraturan. Membuat peraturan hak atau kewajiban menurut kalian? Ayo. Kewajiban. Kewajiban. Nah, membuat peraturan ini kewajiban. Ini cara kita memahami ya soal-soalnya ya. Nah, kewajiban. Kemudian mempertahankan kedaulatan. Ini sama juga ya melindungi. Berarti ini kewajiban juga. Ini kewajiban. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Seperti itu. Kalau ada soal yang kayak begini, ini gampang sekali ya. Karena yang opsi paling positifnya hanya ada satu. Tapi kalau opsi positifnya itu ada 2 dan 3, itu lebih pusing kita. Ya, karena kita mencari jawaban yang paling tepat di antara yang jawaban yang benar juga seperti itu. Ya. Nah, ini sering banget keluar di dalam soal TWK dan soal PPKN tentang butir-butir pengamalan Pancasila. Nah, ya, yang ditanyakan di sini adalah poin utamanya tanpa membedakan suku, bangsa, agama, ras, yang merupakan kewajiban. Nih, tuh, ya, yang merupakan kewajiban. Yang mana menurut kalian?
yang berlambangkan pohon beringin. Pohon beringin itu sila keberapa sih? Ayo. Sila ketiga. Ketiga. Sila ketiga. Oke, yang mana yang sila ketiga? Ayo. Persatuan Indonesia. Ini mendapatkan keadilan secara sosial, ini bukan ya. Ini adalah sila kelima. Ini langsung saya eliminasi nih. Nah, ini adalah sila kelima. Nah, langsung. Bentar. Ini sila kelima. Yang E, Kak. Yang E. Kenapa yang E? Ayo. Karena mempersatukan masyarakat Indonesia, Kak. Jadi kita itu menghormati dan antara Indonesia dan negara. Bacotnya. Kita lihat ini dulu ya, kita eliminasi dulu. Nih, sebentar. Menekan masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Ini adalah sila keempat. Ya. Bisa di mute dulu. Ini. Sila keempat. Ini sila keempat ya. Nah, kalau yang C sila keberapa itu? Ayo. Yang C sila keberapa? Mendapatkan rasa aman, perbedaan asal daerah, ras, warna kulit, agama, bahasa, dan budaya. Rantai. Kita simpen dulu. Kita simpen dulu. Sila kedua. C kedua, Kak. Kita simpan dulu. Kalau yang D ada kalimat nih, persamaan derajat. Berarti kalau ngomongin derajat, kedua juga. Ini kedua. Sila kedua. Ini sila kedua. Nah. Oke, ada antara C dan E. Menurut kalian yang mana? E, Kak. Kak, tetap E. Nah, yang C itu kan. Ayo nih, kita berantem dalam argumen ya. Ada yang ngomong itu mempersatukan masyarakat Indonesia, Kak. Perbedaan. Ayo. C, Kak. Coba silakan. Yang di chat nih banyak banget yang milih C. Coba silakan berkomentar. Coba argumen sama yang E. Ayo. Saya pengen dengar. Nggak apa-apa. Belajar dengan saya, jangan takut salah ya. Jadi kalian bebas berpendapat. Saya pengen dengar. Coba. Ayo. Saya langsung eliminasi aja nih. Ya. Ayo, yang C kenapa? Yang E tadi sudah mengatakan tuh ya, bahwa yang C itu adalah sila kedua. Kalau yang E itu adalah sila ketiga. Karena yang ditanyakan sila ketiga. Ayo. Jadi yang benar yang mana menurut kalian? C, Kak. C, rasa aman. Nah, kalau menurut saya yang C itu mempersatukan Indonesia dengan aman. Tidak mempedulikan ras, agama. Ada satu kata kunci yang saya itu sudah bisa ngebaca nih. Nih ya, saya kasih bold ya. Menghormati perbedaan agama. Baca nggak di sini? Nah, menghormati perbedaan agama itu adalah pengamalan sila keberapa menurut kalian? Pertama. Nah, ini adalah sila pertama. Kayak gitu. Kalian jangan terkecoh dengan kalimat binekanya. Tapi kalian baca secara keseluruhan. Oh, yang ditanyakan menghormati perbedaan agama. Berarti ini adalah sila pertama. Nah, maka yang E udah pasti salah. Kayak gitu. Udah, jawabannya adalah yang C. Kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Mana sih ini caranya ini nganalisisnya ini. Susah banget. Belajar, Mas. Nggak apa-apa. Ini sambil belajar ini. Iya, nggak apa-apa ya. Anak-anak murid saya juga pada remet semua. Benar nggak? Coba silakan bersuara kalian. Benar. Benar banget.
Benar, Pak. Benar. Nah, baru sadar kan PPKN itu penting. Nah, Nyesel oke. saya sekolah nggak Nyesel. belajar. Oke. Biar saya nggak ngejelasin lagi nanti di kelas ya, supaya nanti yang datang hari ini anak-anak murid saya, silakan kalian ajarin teman-temannya ya. Pak Yoga udah nggak mau ngajar pokoknya. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 12. Poin utamanya ada di kalimat ini nih. Penganiayaan, pencemaran nama baik, pemukulan seharusnya tidak perlu terjadi. Yang ditanyakan, upaya untuk memahami pentingnya penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM dalam rangka apa? Ayo. 12D. Kenapa yang milih D? Ayo. D jawabnya. Ini udah salah nih ya. Ini udah pasti salah nih. Ada kalimat hubungan internasional. Nggak ada kaitannya dengan dunia internasional ya. Karena kenapa kok penganiayaan, pencemaran nama baik, upaya untuk memahami pentingnya penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM dalam rangka? Nah, jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Melindungi hak setiap orang. Makanya, tadi di soal nomor 1, kenapa hak kita dibatasi? Karena ada hak orang lain juga seperti itu, ya. Nah, ya. Nomor 13. Yang ditanyakan poin utamanya ada di kalimat yang merupakan hak pribadi. Itu poin utama. Yang merupakan hak pribadi itu nomor berapa aja? Hak pribadi ya. Perlindungan terhadap karya seni. Oke, kita pahami karya seni. Karya seni itu hak pribadi nggak menurut kalian? Iya, Kak. Iya. Kenapa iya? Ayo. Karena diciptakan oleh seseorang itu, Kak. Merayakan berarti kalau merayakan perayaan agama, hak pribadi nggak? Pribadi. Ya, Pribadi. Menulis ekspresinya dalam media, pribadi nggak? Pribadi. Pribadi. Melakukan perjalanan wisata, pribadi nggak? Pribadi. Mengajukan penangguhan penahanan, ini udah pasti salah nih ya. Ini bukan nih. Ini bukan hak pribadi. Nah, udah. Berarti yang ada nomor 5-nya udah pasti salah. A, B, atau C menurut kalian? C. Kenapa C? Kenapa milih C? Karena di sana. Ayo. Karena itu kalau di yang pertama itu perlindungan terhadap karya seni bukan maksudnya karya seni punya pribadi bisa apa ya gitu. Bisa ngungkapinnya. Karya seni yang dibuat itu apakah hak pribadi atau bukan? Ayo. Kalau hak pribadi yang paling utama adalah agama, ya. Yang kedua adalah hak untuk hidup. Nah, jadi yang ada nomor 2-nya udah pasti benar nih. Ya, merayakan perayaan agama ini udah pasti benar. Udah, yang B udah pasti salah. Ya, 1, 3, 4 udah pasti salah. Ya, kayak gitu. Tinggal kita bedain antara berarti udah jawabannya karena satunya aja udah salah, maka jawabannya adalah yang C. Kayak gitu. Ya. Nah, karena karya seni itu bukan ya, itu termasuk di bidang sosial, di bidang budaya ya. Ini di bidang budaya. Hak budaya atau kan ada hak ekonomi, hak politik, hak sosial budaya. Ini yang namanya hak sosial budaya. Hak sosial budaya. Nah, oke. Nah, nomor 14. Poin utamanya ada di kalimat tindakan yang dilakukan oleh negara. Menjamin kewajiban. Menjamin kewajiban yang mana? Poin utamanya ada di kalimat ini nih. Saya kasih bold ini ya.
Poin utamanya menghormati. Yang mana yang menghormati hak asasi? Ayo. Ini hampir sama ya. Ini salah nih ya. Ini ya. Udah pasti salah nih. Yang mana yang menghormati? Kok malah itu ya yang saya coret. Jawabannya yang mana menurut kalian? Ayo. Untuk menghormati itu jawabannya adalah yang ayam. Nah, tuh. Kok bisa Yang... Kak? Hah? Nah, karena ada kalimat negara harus menahan diri dari sesuatu yang melanggar integritas individu. Artinya apa? Ini salah satu bagian dari menghormati. Jadi negara itu harus menghormati hak orang lain seperti itu. Nah, ya. Kan yang ditanyakan kewajiban negara menghormati hak asasi manusia dengan cara ya kita sebagai negara harus mendengarkan. Maksud dari nomor 14A adalah harus mendengarkan pendapat dari rakyat seperti itu dengan cara menahan diri dari sesuatu yang melanggar integritas individu seperti itu. Ya. Nah, bingung nomor 14, banyak jebakan sih emang. Ya. Nomor 15. Yang ditanyakan adalah kewajiban negara memenuhi, ditunjukkan memenuhi HAM. Yang mana nih? Yang memenuhi HAM. Memenuhi HAM. Membuat regulasi. Mempromosikan aturan perundang-undangan di luar negeri. Mempromosikan ke luar negeri. Ini salah nih ya. Nah, ini udah pasti salah nih. Mempromosikan ke luar negeri nih. Ini. Mencegah pelanggaran terhadap hak-hak material individu. Mencegah. Membiayai pelatihan penyusunan produk hukum. Oke. Berarti yang ada nomor 4-nya nih. CD. Kita fokus C dan D. Delta. Delta, Kak. Hah? Delta. Kenapa? 34. Kenapa nggak milih 2? Oh iya, 2 udah pasti salah ya. Oh iya. 2 udah pasti salah. Jadi jawabannya adalah yang D. Kayak gitu. Ya. Karena di sini ada kalimat nih, ke luar negeri. Berarti bukan ya. Kan memenuhi HAM itu adalah dengan cara mencegah pelanggaran, kemudian membiayai pelatihan. Seperti itu. Ini apalagi nih, secara internasional juga salah. Nomor 16. Poin utamanya ada di kalimat usaha pemerintah memberikan perlindungan HAM di bidang hukum. Ingat ya, kata kuncinya ada di bidang hukum. Charlie. Yang? Charlie. Yang udah. C, cantik. Nah, yang cacing ya, seperti itu. Nah, gampang lah ini, ya kan? Gampang nggak anak-anak sekolahan? Coba pas sudah dijelasin sama saya. Gampang, Kak. Pengen sekolah lagi. Pengen sekolah lagi. Oke, saya stop share terlebih dahulu ya. Bentar. Nah, ini ya. Oke, kita mulai lagi. Poin utama nomor 17 ada di kalimat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah. Ini adalah tujuan nasional negara kita. Tujuan nasional negara kita. Untuk apa nih? Untuk apa? Melindungi segenap bangsa? Apa jawaban kalian? A. Alfa. A. Alfa. Kenapa nggak milih yang B atau yang E? Ayo. Kenapa nggak milih yang B atau yang E? Kan melindungi. Melindungi menikmati dong.
Jadi jawaban kalian apa? Coba. B. Gak, B gak. Waduh, Ganti lagi. Uyen nih. B. Udah jawab B salah. Jadi yang mana coba? Melindungi segenap bangsa dan Gak, seluruh Bang. tempat. Salah, Bang. Karena di yang A itu kan hidup di negara Indonesia dengan aman. Sedangkan yang B itu menikmati. Harusnya berarti menikmati itu. Menikmati keamanan. Lebih efektif dia yang B itu. Lebih efektif. Kenapa nggak milih yang E? Lebih ini kan? Nih, saya ini deh. Ada 3 opsi yang benar nih ya. Yang paling benar. Hidup di negara yang aman. Karena yang ditanyakan konteksnya adalah Indonesia ya. Seperti itu. Nih konteksnya adalah di Indonesia. Nah berarti kalau kayak begitu. Ini bisa jadi nih ya. Menikmati keamanan dan perlindungan. Bisa jadi nih di Indonesia. Tapi kita balik lagi nih, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan jaminan hak asasi untuk Yang E. Rasa aman, Kak. Rasa aman. jawabannya Tujuan nasional. adalah yang ayam. Tuh. Waduh. Hidup di negara Indonesia dengan aman. Karena ada kalimat untuk apa? Untuk hidup di negara Indonesia. Kayak gitu. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Tujuannya adalah hidup di negara Indonesia yang aman. Kayak gitu. Bukan berusaha. Di sini pahami deh kalimat berusaha. Baca nggak tuh? Nah, seperti itu. Ini yang salah nih. Tuh. Ya. Nomor 18. 18, poin utamanya ada di kalimat fungsi mediasi. Mediasi itu adalah Delta. Kalau ini menerima pengaduan, ini bukan ya. Mengaji instrumen HAM, ini juga bukan. Mengkaji instrumen HAM, bukan. Ini sosialisasi, bukan. Delta. Berarti jawabannya? Delta. Oke. Ini gampang lah. Ya. Nomor 19. 19, poin utamanya ada di kalimat mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM. Ya. Melalui pendidikan formal dilakukan dengan cara, ingat ya, pendidikan formal itu di sekolah. Berarti yang mana? Charlie. Yang cacing, betul ya. Melalui kurikulum sekolah yang memuat HAM seperti itu. Nah, nomor 20. Tindakan yang dapat dilakukan seorang pelajar mencegah pelanggaran HAM. Yang mana? Yang mencegah pelanggaran HAM? Charlie. Kalian tahu nggak meratifikasi itu apa sih? Mengesahkan. Meratifikasi itu apa sih? Apa itu meratifikasi? Mengesahkan. Hah? Disahkan. Nah, catatan ya. Ini supaya kalian paham. Yang belum tahu. Meratifikasi ini sama juga mengesahkan instrumen HAM. Mengesahkan instrumen HAM. Nah. Berarti jawabannya adalah mencegah ya. Poin utamanya adalah mencegah. Jawabannya yang C. Yang B, yang cacing ya, yang cacing. Seperti itu. Mengkampanyekan secara nasional tentang penghormatan HAM. Ya. Kenapa milih yang B? Ayo. Mempelajari produk hukum. Kan yang ditanyakan mencegah tindakan pelanggaran. Berarti kita harus membantu mengadakan sosialisasi dong. Nah, kepada harus aktif. Iya, kan poin utamanya ada di kalimat ini nih, mencegah. Baca nggak tuh? Mencegah. Iya, Kak. Nah, ya, jangan terkecoh. Nomor 21.
Poin utamanya kewajiban warga negara. Oke. Kewajiban yang diatur, hati-hati nih, ada kalimat lagi nih, dalam Undang-Undang Dasar tahun 45. Kewajiban warga negara yang mana? Dalam Undang-Undang Dasar? Ayo. Bravo. Mengikuti pendidikan dasar. Ini ada di dalam pasal 31. Ini adalah, kalau tidak salah, ini mengikuti pendidikan, ini adalah hak dan kewajiban warga negara. Saya kasih bold ya. Hak dan kewajiban warga negara. Kalian buka deh, sambil kalian buka. Benar nggak yang saya katakan? Mengikuti pendidikan dasar itu adalah hak dan kewajiban warga negara. Membayar pajak tepat waktu. Berarti yang ada nomor satunya nih. Ya. Udah. Berarti opsi C, opsi mana lagi yang salah? D, dan opsi E udah pasti salah. Ya. Yang mana? B. Bravo, Pak. Bravo. Kenapa nggak bayar pajak? Ayo. Bayar pajak tuh kan ini maksudnya yang ada di pasal UUD kan, Kak? Iya, betul. Nah, bayar pajak itu ada nggak dalam pasal UUD? Nggak ada. Nggak ada sih, Kak. Ya. Kalau kalian cek pasal 23A. 23A itu ada bunyinya kayak begini. Pajak dan pungutan lain sifatnya memaksa. Nah, coba deh. Nah, berarti yang ada nomor 2-nya udah pasti salah. Nah, berarti jawabannya adalah yang bebek. Seperti itu. 22. Pancasila lagi, Pancasila lagi. Yang termasuk pengingkaran. Berlambangkan padi dan kapas. Nah, yang ditanyakan sila kelima nih. Ya. Yang ditanyakan adalah sila kelima. Yang termasuk pengingkaran padi dan kapas. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan aktivitas perusahaan. Benar. Benar ya, ini merugikan orang banyak nih. Berarti yang ada nomor satunya udah pasti benar. Ya. Nah, kemudian terjadinya pengendara yang melawan arah. Ini benar juga ya. Nah, ini tidak menyeimbangkan hak dan kewajiban. Udah, berarti 1 dan 2. Yang mana jawabannya? Yang A ya. Kayak gitu. Nah, sebenarnya ada lagi. Ini juga termasuk nih. Kalau ini adalah sila. Ini adalah sila kedua ya. Sila kedua. Seperti itu. Nah, kalau ini adalah sila kelima nih. Ya, pemborosan itu sila kelima. Tapi ya coba nanti dicek lagi ya. Tapi di situ kan nggak ada nomor 4. Iya, makanya. Makanya yang nomor 4 juga benar, tapi kan kita lihat lagi nih ya. Karena ada nomor 3-nya, kan yang ada nomor 3-nya yang salah. Ya kan? Tuh, yang ada nomor 3-nya yang salah. 2 dan 4 juga benar ya. 2 dan 4 juga benar nih. Jadi seharusnya ada dua jawaban ya. 2 dan 4 ya benar. 2 dan 4 seperti itu. Ya. Jadi bisa mungkin jawabannya A atau E kayak gitu. Iya, Kak. Oke. Nomor 23. 23 poin utamanya ada di kalimat untuk menghindari sikap egoisme. Yang mana? Ayo. Charlie. C. Charlie. Kenapa nggak milih yang B? Kenapa nggak milih yang B? Ayo, kenapa nggak milih yang B? Masa kita harus memperhatikan kepentingan orang lain, Kak? Itu namanya apa ya? Ayo, itu namanya apa? Itu sih tanpa pamrih kebablasan sih. Kayak iri gitu loh.
Kalau tanpa Jadi, pamrih kebablasan sih kalau menurut saya. Jadi Charlie sih lebih lengkap. nah, menghindari sikap egoisme adalah kenapa enggak egois itu kan pasti emosional, bener nggak? Iya sih, tapi kan ada emosional yang positif, ada yang negatif, Kak. Egoisme itu kayak Menang sendiri, Kak. Kalau egois itu menang sendiri. Egois Iya. menang sendiri. Iya, Kak. Dengan adanya sikap kekeluargaan, kebersamaan dan kerjasama, itu bisa menghindari kita egois, walaupun sebenarnya egois itu diperlukan juga sih. Cuma dalam kasus ini kan untuk menghindari. Nah, berarti Karena yang dia D bisa menjadi penyebab pelanggaran hak asasi. berarti yang D dan E benar juga dong, mengontrol emosi pribadi agar mendorong kreativitas supaya nggak egois. Ada nggak yang sampai berpikiran D atau E? Kemarin saya sempat itu dan D sih. D dan E, ayo. Menghindari. Ayo, jawabannya adalah Charlie. Cacing, betul ya. Karena untuk menghindari sikap egois itu adalah menumbuhkan kekeluargaan. Seperti itu. Oke, nomor 24. 24. Poin utamanya ada di kalimat suatu negara berupaya agar fungsi ini bisa tercapai. Nah, hubungan antara negara dengan kewajiban warga negara apa? Apa hubungannya? Hubungan antara negara dengan kewajiban warga negara adalah saling berkesinambungan, Kak. Yang mana? Yang berkesinambungannya itu yang mana? Ayo. Alfa. Hak negara berarti juga merupakan hak setiap warga negara. Negara tidak dapat mencampuri kewajiban. Ini salah nih ya. Tidak dapat mencampuri nih. Ini salah. Nah, hak warga negara merupakan suatu hal yang harus dipenuhi oleh negara. Kewajiban warga negara merupakan hak dari negara untuk mendapatkannya. Di sini ada kalimat nih ya. Poin utamanya ada di kalimat program pembangunan di segala bidang. Itu poin utama. Ya. Nah, berarti kalau kayak begini jawabannya adalah yang Alfa. delta. Nah, jadi kewajiban warga negara merupakan hak dari negara ya untuk mendapatkannya. Karena di sini negara mempunyai hak untuk mendapatkan pajak. Untuk apa pajak itu? Untuk mencanangkan program pembangunan di segala bidang. Nah, hayo ini siapa nih yang coret-coret? Kak mau nanya. Ya, kenapa? Tadi ada kata hak apa Kak? Coba bisa di scroll gak Kak? Yang mana? Hak. Hak negara. Fakultatif itu maksudnya apa? Apa? Hak fakultatif. Hak fakultatif itu hak yang bisa. Ini fungsi fakultatif ya, bukan hak fakultatif. Oh iya fungsi. Maksudnya apa? Fungsi fakultatif itu fungsi di mana negara untuk memenuhi kebutuhan dari setiap warga negaranya. Kayak gitu. Fakultatif itu seperti itu, ya. Oke Kak, makasih. Iya. Sigit anonimnya jangan dimainkan ya. Nah, itu Sigit tuh yang namanya Sigit. Maaf Silakan. Pak, izin bertanya. Ya. Kenapa 24 enggak yang C? Hak warga negara merupakan suatu hal yang harus dipenuhi oleh negara. Nah, kita lihat lagi. Baca Oke, sebentar. Saya stop share terlebih dahulu ya. Nah, oke. Kenapa nggak milih yang C? Karena di sini ada kalimat, poinnya adalah berupaya agar fungsi fakultatif bisa tercapai. Nah,
ya. Fakultatif itu artinya memenuhi segala kebutuhan masyarakatnya. Apa hubungan antara negara dengan kewajiban warga negara? Hak warga negara merupakan hal yang harus dipenuhi oleh negara. Nah, atau kewajiban warga negara merupakan hak. Nah, di sini kan yang ditanyakan adalah negara itu ingin menjalankan program pembangunan di segala bidang. Berarti kalau kayak begitu, yang melaksanakan kewajiban itu negara atau warga negara menurut kalian? Mencanangkan Warga Nah, negara. warga negara kan, berarti jawabannya adalah yang D. Kewajiban warga negara merupakan hak dari negara untuk mendapatkannya. Nih, poin utamanya nih ada di kalimat ini nih. Kalau kalian teliti ya, nih, mencanangkan itu artinya menjalankan program. Nah, berarti negara butuh warga negara untuk apa? Untuk membutuhkan biaya seperti itu buat program pembangunan di segala bidang kayak gitu ya. Nah, jadi pahami kalimatnya. Nomor 25. Terakhir. Yang mana coba? 25 poin utamanya ada di kalimat mencegah terjadinya peristiwa tersebut. Pelaku bully itu berasal dari oknum pelajar. Harus dihindari apabila adanya upaya penegakan HAM. Nah, Yang A, Kak. Yang mana? Lakukan pemahaman terlebih. D. A atau D? Mencegah. Mencegah ya, bukan ibarat mencegah itu artinya sebelum terjadinya sebuah kasus. Nah, berarti yang mana? A. Jawabannya? A, Kak. A, Kak. Yang ayam ya. Meningkatkan pemahaman tentang jenis-jenis bully seperti itu. Nah, ini jawaban dari soal PTS PPKN ya seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi sebenarnya materi hak dan kewajiban itu kalian akan mendapatkan kembali di kelas 12 seperti itu. Tapi biasanya di dalam soal wawasan kebangsaan itu materi hak asasi biasanya dikaitkan dengan Pancasila. Salah satunya seperti di nomor 11 ya. Di soal nomor 11. Kemudian di soal nomor berapa lagi tuh tadi ada tuh Pancasila. Nomor 7. Nah, jadi kalian harus pahami dari setiap kalimatnya. Seperti itu. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mau itu anak murid saya atau dari apa namanya itu yang lain. Wah, ada banyak nih. Anak murid saya nih yang saya tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Banyak juga. 21, 22. 22. Nah, 23, 24. Nah, 25, 26. Wah, banyak ya. Gimana dengan nilai nilai PTS kalian kemarin? Bisa nggak kira-kira soalnya? Alhamdulillah Pak 40. Alhamdulillah 50. Alhamdulillah 50 Gampang Pak. banget, Pak. Setengahnya BTW dari gampang banget. Oh, Makasih, Kak Yoga. Wajar sih Kak. Wajar Kak. Kenapa? Wajar sih Kak kalau yang anak kelas 11 atau yang kelas 10-nya pada remet. Soalnya kalau dari hasil latihan soal PWK 8 yang di-share ke Bimbel, grup Bimbel, itu rata-rata pada jelek semua Kak. Yang sekelas mahasiswa, sekelas pegawai aja pada nilainya pas-pasan gitu.
apalagi yang anak kelas 11 gitu Kak. Ya namanya juga hidup kan, kadang nilainya remet. Oke, ada yang nanya nih, Aliatul Khairunisa, apa cara membedakan sila kedua dengan sila keempat? Ini lebih sederhana ya, lebih gampang. Sila kedua itu tentang ngomongin hak asasi manusia, ya. Pokoknya yang berkaitan dengan kemanusiaan. Contoh, membantu korban yang terkena musibah, gemar melakukan aksi kemanusiaan, saling tenggang rasa, berani membela kebenaran, bekerja sama dengan negara lain, itu adalah sila kedua. Tapi kalau sila keempat, tidak boleh memaksakan kehendak. Contoh memaksakan kehendak. Misalnya kayak begini. Kalian ditilang sama polisi, kemudian kalian memberikan sejumlah uang kepada polisi. Nah, berarti itu namanya salah satu bentuk penyuapan. Penyuapan itu pelanggaran sila keempat. Seperti itu. Kemudian melakukan musyawarah, menggunakan hak pilih, menghargai pendapat orang lain. Jadi intinya sila keempat lebih kaitannya kepada musyawarah mufakat. Kalau sila kedua lebih kaitannya kepada kemanusiaan. Seperti itu. Ya. Sila 2 dan sila kelima. Nah, itu hampir sama. Bedanya di mana? Oke. Apa bedanya sila kedua dengan sila kelima? Kalau sila kedua yang dirugikan itu hanya ada satu orang. Contoh, saya memilih-milih teman. Nah, saya memilih-milih teman dari kekayaan. Berarti kan yang dirugikan adalah teman saya. Ya kan? Nah, kemudian kalau sila kelima, kalau saya melakukan korupsi, berarti yang dirugikan adalah siapa? Rakyat Indonesia, seperti itu. Nah, kemudian contoh yang paling sederhana, sila kedua itu lebih ngomongin tentang derajat. Derajat itu artinya harga diri seseorang. Tapi kalau sila kelima ini lebih menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Contoh, misalnya adalah apa namanya itu yang paling nyata, kita menghargai hasil karya orang lain. Itu salah satu bentuk pengamalan sila kelima. Kemudian yang kedua adalah kita tidak boleh melawan arah saat berkendara. Pernah nggak kalian melakukan melawan arah? Ayo, ngaku coba. Pernah nggak kalian melawan arah saat berkendara? Pernah. Pernah kan? Sering ya kan? Nah, jadi kalau melawan arah itu sudah melanggar sila kelima. Walaupun melawan arah itu melanggar aturan seperti itu. Ya. Nah, kemudian sila kelima juga berbicara kita harus bekerja keras. Artinya kita nggak boleh mengeluh. Contoh, Kak Yoga, soal TWK tuh yang kakak buat susah-susah. Mengeluh. Mengeluh itu pelanggaran sila ke-5. Seperti itu. Bentar. Saya akan, apa namanya tuh, akan kasih tahu ya tentang butir-butir pengamalannya. Sebentar. Saya cari dulu. Supaya kalian lebih paham. Butir pengamalan. Coba saya pengen tanya sama yang anak-anak murid saya nih. Kenapa kalian mau bergabung? Penasaran atau karena emang remedial? Coba. Penasaran dan remedial. Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Karena remedial. Oke. Ya nggak apa-apa. Ya namanya juga hidup kan. Seperti itu. Tapi setidaknya buat yang anak muridnya Kak Yoga yang 10, kalian udah tahu gambaran soal TWK itu gimana untuk SKD. Jadi ada gambaran kalau kalian tes kedinasan atau tes CPNS, udah tuh aman tuh. Mereka belum pada paham, coba nanti. Nah, kalau mereka sudah apa namanya itu sudah memahami ya. Oh, kalau mau masuk sekolah kedinasan itu harus belajar PPKN kayak gitu. Iya. Nah, mungkin di kelas 12 nanti baru pada paham untuk aduh, saya mau kuliah di kedinasan nih, mau masuk STAN, mau masuk STIS gitu. Iya, Mau masuk STM pagi.
Mau masuk STAN aja harus belajar PPKN seperti itu. Nah, nih dia nih. Tuh kan, ada kalimat persamaan derajat, persamaan hak, persamaan kewajiban. Ini adalah pengamalan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sila kedua itu lebih ke hak asasi manusia, ya. Kalau sila kelima ini lebih apa ya namanya ya, memenuhi kebutuhan hidup. Contoh, misalnya nih, menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Ini sila kelima. Gotong royong, kekeluargaan, sikap adil terhadap sesama. Artinya kita harus berperilaku adil terhadap orang lain, seperti itu. Ya. Nah, makanya tadi waktu itu kemarin saya tanyakan, memberi pertolongan mengamalkan sila keberapa menurut kalian? Ayo. Memberikan pertolongan mengamalkan sila keberapa? Ayo. 2. Sila? Salah. Kalau pertolongannya itu untuk korban musibah, nih, kalau pertolongannya itu untuk korban musibah, dia mengamalkan sila kedua. Tuh, ini tuh. Nih, ya. Nah, ini sila kedua. Tapi kalau kita menolong orang lain untuk modal usaha, buat bikin usaha, ini adalah mengamalkan sila kelima. Berarti minjemin duit ke teman itu apa namanya itu termasuk pengamalan sila kelima. Karena apa? Karena ada hak dan kewajiban. Kemudian tidak boleh pemborosan atau bergaya hidup mewah. Tidak boleh melakukan pungli. Pungli itu artinya melakukan pemerasan terhadap orang lain. Tuh, suka bekerja keras. Contohnya, hidup jangan banyak mengeluh. Tuh, baca baik-baik tuh. Kalau kalian mengeluh soal TWK susah, berarti kalian sudah melanggar sila ke-5 seperti itu. Nah, ya. Jadi sila kelima yang dirugikan adalah orang banyak. Kalau sila kedua yang dirugikan adalah hanya satu orang. Seperti itu. Ya. Kalau sila kelima itu lebih menyeimbangkan hak dan kewajiban. Kalau sila kedua itu lebih ada kalimat persamaan derajat. Jadi setiap orang itu sama kedudukannya seperti itu. Di mata Tuhan seperti itu ya. Paling yang membedakan adalah keimanan dan ketakwaan kita kayak gitu. Nah, oke. Sudah terjawab ya perbedaan antara sila kedua dengan sila kelima. Ada lagi? Coba anak murid saya, silakan kalian tanyain. Nih. Besok jadwal saya ada di kelas 11 IPS 2, 12 IPS 1, 12 IPS 2, dan 12 agama. Pak, mau nanya, Pak. Ya, kenapa? Ini yang anak IPS 2 nggak ada, Pak? Ya, nggak apa-apa. Berarti nggak penting. Kok gitu? Enggak, Bapak nge-share linknya enggak? Nge-share ke Adimas. Oh, nge-share ke Adimas. Oh. Jadi kayak gitu Kaisan. Jadi saya tadi nge-share. Kebetulan biar saya nggak ngejelasin lagi di kelas-kelas nanti. Nah, saya nggak bagiin linknya ini ke anak murid saya seperti itu supaya dia tahu nih. Mau tahu nggak Kaisan? Dari satu angkatan itu remedial semua. Mantap. Ya, ada yang nilainya 30, 20, 28. Nah, 50 kayak gitu. Tapi jadi muridnya kayak yoga di sekolah auto lolos TWK nih Kak. Kayaknya. Nah, nggak tahu dah ya. Mereka pada begitulah belajar PPKN. Kan udah saya bilang, Kainsan, apa namanya tuh? Jangan dihafal soalnya, tapi dipahami setiap kalimatnya. Karena setiap soal pasti ada kata kunci yang membedakan lah seperti itu. Nah, kayak misalnya yang merupakan, berarti kan yang termasuk kayak gitu. Nah, oke.
Mungkin seperti itu ya Kak Insan. Ada lagi Ya. yang mau bertanya sebelum saya limpahkan ke Kak Insan? Ayo dari yang anak MAN 10 atau yang dari siswa Bimbel Hore Digital. Untuk yang anak MAN 10 tenang aja, walaupun nggak ikut pembahasannya ada recordnya kok. Nanti recordnya di-upload di channel YouTube-nya, tenang aja. Nanti tinggal ditonton buat yang untuk yang sekarang kelas 11 ya. Iya. Yang kelas Oke. 11 sama yang kemarin ada yang TWK 7 atau yang PTS untuk kelas 10 juga nanti akan di-upload di channel YouTube-nya. Antara belajar dan latihan soal. Tuh Kak dia nanya kan. Ada yang antara belajar dan latihan soal. Oke. Belajar dan latihan soal lebih Kepentingan mana? Sebenarnya adalah untuk menjawab latihan soal, kamu harus memahami dari materinya. Kalau kamu belum paham materinya, jangan harap kamu bisa mengerjakan latihan soalnya. Kayak gitu. Jadi dua-duanya penting kayak gitu. Tapi yang paling utama adalah memahami materi. Memahami materi, kemudian memahami latihan soalnya. Cari kata kuncinya. Kalau ada soalnya yang kayak nomor 13, kalau nomor satunya udah pasti salah, udah kita abaikan kayak gitu. Nah, ya. Seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Kak Isan ya, seperti itu. Jadi, pesan saya terakhir adalah belajar wawasan kebangsaan untuk masuk sekolah kedinasan, kemudian untuk menjadi CPNS, untuk menjadi TNI, untuk menjadi polisi, belajar PPKN adalah yang paling utama. Kayak gitu. Nah, kalau kalian nggak percaya atau orang tua kalian adalah seorang prajurit, silakan kalian tanyakan. Ya, Pak, bener nggak sih katanya PPKN untuk masuk polisi, untuk masuk sekolah kedinasan? Nah, bedanya sekolah kedinasan dengan perguruan tinggi negeri, kalau sekolah kedinasan, kalian tidak perlu mencari pekerjaan yang lain. Kalian sudah menjadi seorang ASN kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kehidupan kalian lebih terjamin seperti itu dibandingkan kalian masuk ke perguruan tinggi kayak gitu. Jadi ya balik lagi ke diri kalian, apakah kalian pengen mengambil perguruan tinggi atau mengambil sekolah kedinasan seperti itu. Karena setiap anak punya potensi dan kemauan yang berbeda-beda kayak gitu. Nah, mumpung kalian masih kelas 11 atau kelas 12, silakan belajar PPKN dengan saya yang serius kayak begitu. Nah, kalau nggak serius ya lihat aja nanti kalian setelah lulus pengen masuk sekolah kedinasan, ternyata baru sadar, oh PPKN ya belajarnya kayak gitu. Nah, seperti itu sih. Ya, oke. Kak Insan, saya kembalikan ke Kak Insan. Terima kasih buat semuanya. Ya, tetap semangat belajarnya. Oke, terima kasih Kak Yoga telah mengajar pada malam hari ini. Oke, buat masih banyak ya, masih ada 50-an siswa. Untuk yang siswanya Kak Yoga, yang dari MAN 10, tenang aja kalau misalnya ada temennya yang nggak gabung, nanti ada recordnya di-upload di channel YouTube. Cari aja channel YouTube-nya Hore Digital. Besok pagi akan di-upload ke situ, jadi kalian bisa share linknya ke teman kalian gitu, buat yang nggak hadir pada kegiatan live teaching malam hari ini. Dan untuk siswa Bimbel Hore Digital dan peserta TO, untuk recordnya ditunggu ya, besok pagi baru di-upload. Dan untuk yang belum mengerjakan latihan soalnya bisa segera dikerjakan. Masih ada waktu untuk deadline-nya nyampe minggu depan. Jadi untuk latihan soal TWK 8, walaupun udah dibahas masih bisa dikerjakan, sehingga setidaknya nilai kalian bisa lebih bagus lah. Karena udah ngeliat pembahasannya lebih dulu gitu. Dan itu kegiatan live teaching-nya, jadi ya setidaknya udah tahu bocoran soalnya kayak gimana dan bocoran jawabannya kayak gimana. Untuk latihan soal selanjutnya ditunggu aja, kemungkinan setelah tryout ya, karena Hore Digital lagi mengadakan event tryout. Buat yang belum mendaftar event tryout-nya bisa mendaftar, karena nanti akan ada banyak
fasilitas dan kegiatan seperti live teaching, bonus latihan soal, tryout, dan materi segala macam. Nanti juga kemungkinan akan ada webinar atau podcast bersama mahasiswa kedinasan, ada yang dari IPDN, sama dari STAN. Sama nanti akan ada juga yang dari STSN. Jadi jangan sampai ketinggalan. Untuk info lebih lanjut bisa follow IG Hore Digital sama subscribe channel YouTube-nya. Biar nggak ketinggalan info ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Baik dari siswanya Kak Yoga atau dari siswa Bimbel Hore Digital? Kalau nggak ada, mungkin kakak kerja kan ada malam ya. Jadi untuk yang peserta tryout di Bimbel Hore Digital, untuk TO keduanya baru bisa dilaksanakan besok pagi ya. Deadline-nya nyampe tanggal 22 selama seminggu. Jadi buat yang lagi sekolah, untuk yang kelas 12 atau yang pegawai yang lagi kerja, masih ada waktu kok nyampe tanggal 22, tenang aja. Nanti bisa diperpanjang juga, kemungkinan nyampe tanggal 23 atau tanggal 24. Kalau misalnya ada kendala dengan tryout atau ada error dengan webnya, bisa hubungi adminnya untuk minta di-reset ya, biar bisa mengerjakan ulang. Baik, untuk pembahasan nanti kakak share di grup paket Bimbel Premium sama grup TO ya, TO yang paket premium. Mungkin untuk yang anak man 10 bisa minta ke Kak Yoga langsung gitu. Untuk record nanti cari aja di channel YouTube-nya Hore Digital. Jangan lupa subscribe ya. Karena udah malam. Terima kasih buat yang udah hadir, untuk siswanya Kak Yoga yang dari Man 10 dan dari siswa Bimbel Hore Digital. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Kak Yoga bermanfaat buat semuanya. Semoga untuk yang anak Man 10 bisa mendapatkan nilai yang bagus ya remedialnya gitu. Dan untuk yang peserta bimbel bisa lolos TWK-nya dan semoga bisa lolos CPNS atau sekolah kedinasan. Kakak akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama.